Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Halo teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel Wayahai Horor. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat ya, jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan kontennya, saya akan sangat senang kalau kalian mau tuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau jawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar, itu sama saja seperti kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan percaya deh, itu jauh lebih berharga daripada sekadar klik tombol subscribe. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya. Selamat menyimak. Namaku Bayu, umur 31 tahun. Sehari-hari aku nyetir sebagai sopir taksi online di Malang. Biasanya narik dari jam 4 sore sampai tengah malam. Kadang lebih kalau sepi order. Aku pikir aku sudah biasa dengan cerita-cerita aneh soal narik malam. Dari penumpang mabuk, pasangan selingkuh, sampai prank anak TikTok. Tapi malam itu, semuanya beda. Waktu itu hari Selasa. Sekitar pukul 22.45, aku baru aja nganter penumpang ke daerah Soekarno-Hatta. Lagi nunggu order sambil nyalain rokok, handphoneku bunyi. Order masuk. Nama penumpang, Rani. Titik jemput, dekat Taman Rekreasi Wendit. Tujuan, Jalan Raja Wali, Kota Lama. Aku sempat mikir 2 kali. Taman Wendit itu sepi banget kalau malam, dan daerah Jalan Raja Wali, setauku itu daerah tua, agak terpencil. Tapi karena ongkosnya lumayan, aku gas aja. Sampai di titik jemput, aku lihat ada cewek berdiri di pinggir jalan. Rambut panjang, pakai jaket abu-abu, masker medis. Dari jauh nggak kelihatan aneh. Tapi pas dia masuk mobil, hawa dingin langsung masuk bareng dia. Padahal AC belum aku nyalain. Selamat malam Mbak Rania. Dia hanya angguk pelan, gak jawab sepatah kata pun. Aku mikir mungkin dia kecapekan. Di tengah jalan aku coba basa-basi. Pulang kerja Mbak? Dia masih diam. Aku mulai gak enak hati, tapi aku terusin nyetir. Sampai akhirnya, waktu mobil masuk ke arah Kota Lama, aku sadar sesuatu. Rani gak kelihatan di kaca spion. Waktu aku sadar dia gak kelihatan di kaca spion, tenggorokanku langsung kering. Aku coba atur ulang cermin, siapa tahu salah sudut, tapi tetap gak ada siapa-siapa di bangku belakang. Tapi, aku bisa dengar napasnya, pelan, panjang, dingin. Dan dari bayangan di kaca jendela, ada siluetnya. Aku mulai deg-degan, tapi logika masih nyoba ngajak kompromi. Mungkin pantulan cahaya, mungkin aku kecapekan. Aku nggak ngomong apa-apa lagi. Kupaksa fokus ke jalan, tapi semakin dekat ke tujuan, semakin berat suasananya. Setelah melewati jembatan kecil di Jalan Gadang, GPS tiba-tiba ngaco total. Arah tujuan berubah jadi melingkar, muter-muter nggak jelas. Aku coba refresh, tapi sinyal hilang. Layarnya cuma nyala gelap dengan petunjuk. Belok kanan, 500 meter. Masalahnya, di depan nggak ada jalan, cuma tembok pabrik tua. Aku berhenti. Maaf, Mbak, ini jalannya buntu, kataku sambil menoleh. Kursi belakang kosong. Aku langsung banting setir, nyalain lampu dalam. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada bekas duduk. Bahkan pintu belakang masih terkunci dari dalam. Aku panik. Tapi saat aku nengok ke kaca tengah lagi, dia sudah duduk di depan,
Di sebelahku, wajahnya pucat, matanya hitam legam, mulutnya terbuka sedikit, dan dari sela-sela giginya dia bisik. "Terus aja, Mas." Aku refleks rem mendadak. Mobil berhenti dengan suara ban mencicit. Kupalingkan kepala. Kursi depan kosong lagi. Tanganku gemetar. Aku buka pintu, keluar sambil ngos-ngosan. Kepalaku pusing. Badan dingin. Di kejauhan, jam di dashboard masih nyala, 00.13. Aku lihat ke jalan. Gelap. Tapi aku sadar aku bukan di Jalan Raja Wali lagi. Aku ada di tempat yang gak aku kenal. Gak ada rumah, gak ada lampu jalan, gak ada suara. Cuman ada satu hal, asap tipis. Dan suara ketukan dari bagasi belakang. Tok, tok, tok. Aku pelan-pelan mendekat. Tanganku udah siap tiarap kalau tiba-tiba ada yang lompat. Tapi waktu aku buka bagasi, kosong. Tapi ada satu benda, tas wanita, warna abu-abu. Di dalamnya dompet, KTP, nama Rani Salsabila. Tanggal lahir 16 Oktober 1998, status meninggal dunia 9 April 2022. Aku masih berdiri di belakang mobil, napas berat, tangan gemetar. KTP itu nyata. Foto di kartu sama persis dengan wajah perempuan yang duduk di kursiku tadi. Nama, Rani Salsabila. Tapi yang bikin aku gak bisa nafas, di bagian bawah tertulis huruf kecil yang bikin dunia serasa berhenti. Meninggal, 9 April 2022. Dan malam itu, tanggal 5 Oktober 2022. Berarti, sudah 6 bulan dia meninggal. Tapi dia barusan naik mobilku. Bahkan sempat duduk di sebelahku. Tanganku langsung buang dompet itu, tapi entah kenapa, tasnya tetap ada di bagasi. Dan yang lebih gila lagi, GPS di handphoneku hidup sendiri. Muncul titik baru. "Antarkan aku pulang, Mas." Dengan ikon titik merah yang perlahan bergerak. Padahal aku gak sentuh apa-apa. Aku langsung tutup bagasi, loncat ke kursi depan, dan gas mobil sambil baca doa sebisaku. Tapi jalanan malam itu berubah. Gak ada mobil lain, gak ada warung pinggir jalan, gak ada suara klakson. Cuman ada kabut. Dan kadang-kadang bayangan berdiri di pinggir jalan. Aku gak berani berhenti. Sampai akhirnya, aku sampai di satu tempat. Sebuah rumah tua, setengah roboh. Halamannya dipenuhi daun kering dan papan kayu bekas. Ada papan nama kecil tergantung di tiang gerbangnya. Jalan Raja Wali nomor 47. Tujuan akhirku. Tapi rumah itu jelas tidak layak huni. Bahkan terlihat seperti sudah lama ditinggalkan. Aku turun, pelan-pelan jalan ke depan pagar. Dan pagar itu terbuka sendiri. Suara gesekan besi tua. Dan dari dalam rumah, lampu redup menyala. Aku berdiri, nahan napas. Tapi langkah kakiku terus maju. Masuk ke dalam rumah itu, seolah aku bukan lagi aku. Rasanya seperti ada tali yang narik dari dalam dada. Di ruang tamu rumah itu, aku lihat satu meja kayu. Di atasnya ada buku tamu. Dan di halaman paling baru tertulis, "Terima kasih sudah mengantar saya pulang. Rani, 9 April 2022. Yoga, 14 Mei 2022. Wahyu, 3 Juni 2022. Bagas, 17 Juli 2022. Bayu, namaku." Tertulis. Padahal aku belum nulis apa-apa. Tubuhku lemas. Aku mundur. Tapi dari arah dapur ada suara langkah pelan. "Mas."
Boleh masuk sebentar? Itu suara Rani. Tapi bukan dari mulut manusia. Lebih mirip suara rekaman rusak dari tape tua. Aku lari keluar. Tapi begitu sampai ke mobil, mesinnya mati. Layarnya mati. Lampu dashboard mati. Bahkan kuncinya nggak bisa dicabut. Aku coba buka pintu. Terkunci. Semua terkunci. Dan dari kaca samping, perlahan, wajah Rani muncul. Dari luar mobil. Matanya berdarah dan dia berbisik. Masih ada yang belum saya ceritakan. Aku masih terjebak di dalam mobil yang mesinnya mati total. Tanganku gemetar, tubuhku basah keringat. Dan dari kaca, wajah itu, Rani, menempel tanpa berkedip dengan mata hitam mengucurkan darah. Dia membuka mulutnya, tapi suaranya bukan suara manusia. Bukan jeritan, bukan tangisan. Tapi seperti dengungan ribuan lalat dan rintihan dalam waktu bersamaan. Masih ada yang belum saya ceritakan. Tiba-tiba, semua kaca mobil berembun dari dalam. Tapi embun itu bukan dari nafas, dari sesuatu yang menulis. Tulisan itu muncul sendiri, goresan jari dari sisi dalam kaca. Aku tidak minta diantar, aku minta diganti. Jantungku nyaris copot. Aku tendang pintu mobil dan entah bagaimana, kuncinya terlepas dan mesin menyala sendiri. Tanpa pikir panjang aku gas mobilku keluar dari area rumah bobrok itu. GPS masih nyala, tapi arahnya kini muter balik ke tempat asal, Taman Wendit. Setelah sampai di lampu merah Soekarno-Hatta, aku berhenti. Lampu hijau belum menyala, jalanan sepi. Aku buka kaca jendela sedikit untuk ambil napas. Tapi suara itu datang lagi, dari speaker mobil. Speaker mobil. Padahal aku nggak nyambungin musik atau HP apapun. Mas Bayu, kamu tahu kenapa kamu yang terpilih? Suara itu dingin, tapi kali ini seperti manusia. Karena kamu pernah ninggalin orang yang butuh pertolongan. Aku menoleh. Gak ada siapa-siapa. Suara itu tetap nyambung. Ingat wanita tua yang kamu lewati di depan RS Lavalet 2 tahun lalu? Malam itu hujan, dia minta tolong, tapi kamu jalan terus karena takut. Aku terdiam. Itu ibuku. Aku merinding. Tanganku gemetar. Dan kamu tahu kenapa mobil kamu nerima orderku malam itu? Karena kamu sudah terdaftar. Aku tidak butuh pulang. Aku butuh yang menggantikan kursiku. Lampu hijau menyala, tapi mobilku tetap diam. Karena dari kaca depan, aku lihat semua lampu jalan padam. Kota Malang gelap total. Dan dari belakang mobil, kaca spion tengah, muncul satu bayangan. Duduk di belakang. Lagi, seperti malam pertama, Rani kembali duduk di kursi belakang. Tapi kali ini dia tidak diam. Dia tersenyum, darah netes dari hidungnya. Dan dia berkata, "Selamat datang di giliranmu, Mas Bayu." Dan entah bagaimana, mobilku melaju sendiri. Kakiku nggak nginjak pedal, tanganku nggak megang setir. Tapi mobil itu membawa aku balik ke rumah itu. Rumah yang tadi aku tinggalkan. Rumah yang seharusnya sudah tidak ada, tapi dia masih berdiri, bahkan lebih utuh. Lebih terang, dan pintunya sudah terbuka. Kamar yang harus ditinggalkan, mobilku berhenti sendiri tepat di depan rumah tua itu. Rasanya seperti deja vu, padahal aku baru saja pergi dari tempat ini beberapa menit lalu. Tapi sekarang bangunannya berubah. Rumah yang tadi reot dan setengah roboh, kini berdiri utuh. Catnya kusam, tapi masih menempel. Jendela-jendela yang tadinya retak, kini tertutup tirai. Dan di dalam rumah, lampu gantung kuning temaram menyala. Pintu rumah terbuka sendiri. Aku turun, tidak karena ingin, tapi karena
Aku seperti dipanggil. Setiap langkahku berat, tapi kakiku terus bergerak. Langkah demi langkah masuk ke dalam rumah. Suara pintu menutup sendiri di belakangku. Ruang tamu berdebu, tapi ada bekas telapak kaki di lantai. Aku ikuti pelan-pelan. Jejak itu mengarah ke sebuah lorong dengan 3 pintu. Pintu pertama terbuka sedikit. Aku dorong pelan. Isinya kamar kecil. Tapi di dalamnya ada sopir dengan jaket go-kart duduk membelakangi. Aku pelan-pelan masuk. "Mas?" Dia diam. Aku jalan mendekat, dan saat aku sentuh bahunya, kepalanya jatuh ke lantai. Putus. Di lehernya tergantung ID card. Wahyu driver sejak 2021. Aku mundur, panik. Tapi suara dari belakangku membuat darahku berhenti. "Ojo diubengi kamare. Sing ana ing kene, ora pengin dideleng maneh. Jangan kelilingi kamarnya. Yang ada di sini tidak ingin dilihat lagi." Aku menoleh. Di ujung lorong berdiri perempuan tua berjilbab putih. Tubuhnya gemetar, wajahnya keriput, tapi matanya hitam seperti arang terbakar. "Bu, sampean sopo?" "Bu, Anda siapa?" Dia hanya tersenyum. Aku bien sing pisanan ngerti oma iki ora biasa, tapi aku ra sempet ngandani. Saiki wes telat. Aku dulu yang pertama tahu rumah ini bukan rumah biasa, tapi aku tak sempat memperingatkan. Sekarang sudah terlambat. Sampeyan kudu metu, tapi ora kabeh bisa metu nganggo awa sing podo. Kamu harus keluar, tapi tidak semua bisa keluar dengan tubuh yang sama. Tiba-tiba, pintu kamar kedua terbuka sendiri. Dari dalamnya, keluar suara tangisan. Pelan, perempuan. Aku dekati. Kamar itu kosong. Hanya ada ranjang tua dan lemari. Tapi saat aku buka lemari, ada potret. Foto Polaroid, lusuh dan menguning. Ada 5 foto, masing-masing wajah laki-laki berbeda, semuanya mengenakan jaket driver ojek online. Satu di antaranya adalah wajahku. Aku jatuh terduduk. Gimana bisa? Foto itu belum pernah diambil, tapi wajahku ada di sana. Mataku dalam foto itu hitam total. Dan senyumku miring. Tiba-tiba suara langkah dari belakang. Perempuan tua itu bicara lagi. "Nek wis ketok fotone, berarti jiwamu wes digambar. Kalau fotomu sudah terlihat, berarti jiwamu sudah digambar. Metu saiki, opo ora metu selawase. Keluar sekarang, atau tidak pernah keluar selamanya." Aku lari. Tapi lorong itu terus berubah. Panjang, gelap, dan di setiap sisi muncul bayangan sopir lain yang hanya menatap tanpa mata. Dan dari ujung lorong, suara Rani terdengar lagi. "Mas Bayu, awakmu wis kebacut adoh, saiki mung ono siji dalan." "Mas Bayu, kamu sudah terlalu jauh. Sekarang hanya ada satu jalan. Awakmu kudu dadi sopir terakhir, kanggo nutup gerbang. Kamu harus jadi sopir terakhir untuk menutup gerbang." Aku mengantar jenazahku sendiri. Lorong itu seperti tak berujung. Setiap aku jalan aku merasa lorongnya gak maju. Tapi tembok di kanan kiriku malah makin dekat, makin menekan. Bayangan di dinding mulai berbisik, bukan bahasa manusia. Tapi 1-2 kata masih bisa kupahami. "Sisananmu cedak, Bayu. Omah iki wes oleh nyawamu." Aku berhenti di depan sebuah pintu kayu tua, warnanya merah kusam. Gagang pintunya bengkok, seperti pernah ditarik paksa oleh banyak tangan. Tapi pintu itu terbuka sendiri. Di baliknya, aku lihat diriku sendiri. Bukan pantulan, bukan bayangan, tapi aku. Duduk di kursi mobil,
mengenakan jaket kerjaku, tangan di setir, dan di jok belakang ada jenazahku, tubuhku sendiri, mata tertutup, tubuh dingin, dan wajahku tersenyum. Mobil itu melaju pelan, dan aku bisa dengar suara GPS-nya. Tujuan Anda telah sampai. Aku ingin mundur, tapi tubuhku kaku. Lalu suara itu datang lagi, dari belakang telingaku. Mas Bayu, awakmu ora nyopir manungsa maneh. Awakmu nyopir tumuju kuburmu dewe. Mas Bayu, kamu tidak mengantar manusia lagi. Kamu mengantar ke kuburanmu sendiri. Tiba-tiba semua lampu padam. Gelap, sunyi. Lalu, bunyi mesin mobil. Aku tersadar. Kembali berdiri di ruang tengah rumah tua itu. Tapi kali ini, bukan rumah tua. Ruangannya bersih, terang. Seperti rumah elit zaman kolonial. Ada cermin besar di dinding, dan aku melihat diriku berdiri, tapi bukan wajahku. Itu wajah Yoga. Salah satu teman sopir yang pernah hilang di grup komunitas. Aku mendekat pelan ke cermin. Bayanganku tetap Yoga, tapi setiap kali aku berkedip, wajah itu berubah, jadi Wahyu. Lalu Randy, lalu satu persatu sopir yang aku lihat di foto. Dan terakhir, wajahku sendiri. Tapi dengan mata bolong. Bukan gelap, tapi kosong. Seperti tak ada bola mata sama sekali. Aku teriak, tapi suaraku tak keluar. Lalu, suara pintu kayu terbuka dari belakang. Aku menoleh. Sosok Rani berdiri di sana. Tapi kali ini, bukan manusia. Rambutnya mengambang, tubuhnya meneteskan air seperti habis bangkit dari sungai. Di belakangnya, aku lihat rombongan penumpang hantu lain. Wajah-wajah familiar, dari obrolan grup sopir, berita hilangnya driver, postingan istri yang kehilangan suami. Omah iki urip amarga dosamu, Mas. Omah iki butuh sing iso tanggung jawab. Saiki awakmu. Aku mundur. Tapi dari bawah tanah, muncul tangan-tangan menghitam menjulur ke kakiku. Nek kowe ora dadi supir terakhir, gerbang iki bakal tetep kebuka. Lan saben wong sing mlebu, bakal ilang kaya kowe. Aku pingsan, dan saat ku buka mata, aku sudah duduk di dalam mobil. Setir di tangan, GPS menyala, dan di belakangku, kursi belakang sudah terisi. Rani, ayo Mas, masih banyak yang harus diantar. Order yang tak pernah selesai. Aku bangun di mobil, lagi. Tangan di setir, mesin menyala, GPS aktif. Ambil penumpang, jalan Bandulan. Dalam nomor on-uj, jam di dashboard 02.45 waktu Indonesia Barat. Angin malam dingin masuk dari jendela yang entah siapa yang buka. Aku coba mengingat. Tadi aku baring di kos, aku ingat nutup pintu. Tapi sekarang aku di jalan. Dan aku nggak tahu kapan terakhir kali aku benar-benar tidur. Aku gas pelan. Jalanan sunyi. Tapi sepanjang perjalanan, aku melihat mereka. Di pinggir trotoar, di depan warung kosong, di jembatan layang. Penumpang-penumpang itu, wajahnya pucat. Mulutnya selalu bisik sesuatu yang gak bisa aku dengar. Dan tiap kali aku lewat, mereka menghilang. Sampai akhirnya aku sampai di alamat penjemputan. Rumah kecil, satu lantai. Catnya hijau muda, tapi halaman depannya berisi foto-foto. Foto-foto orang meninggal. Dibingkai dan digantung seperti kalender. Ada lilin di bawahnya. Dan di pojok pagar, duduk seorang ibu tua. Aku buka kaca. Permisi, Bu. Jemput atas nama Bu Ningsih ya. Ibu itu diam, tapi mengangguk.
Lalu pelan-pelan masuk ke mobil. Bau tubuhnya seperti tanah basah dan kapur barus. Dia duduk, lalu berkata pelan, "Mas, aku wis nunggu udan pisan." "Mas, saya sudah menunggu dari musim hujan lalu. Kulo nyuwun, antarne kulo teng omah sing terakhir. Tolong, antar saya ke rumah yang terakhir." Aku angguk, entah kenapa kali ini aku nggak takut. Mungkin karena tubuhku udah mati rasa, atau mungkin karena aku tahu ini bukan perjalanan pertamaku bawa penumpang seperti ini. GPS mengarah ke utara, arah Batu. Tapi jalan yang dilewati makin sepi, sampai akhirnya tujuan Anda telah sampai. Kami berhenti di sebuah jalan kecil tanpa penerangan. Di kiri kanan hanya pohon dan semak belukar. Ibu itu turun, tapi sebelum dia menutup pintu, dia menoleh. "Hati-hati, nak. Omah kuwi iso nyedhot urip sopo wae. Yen wes tangi, ora gampang turu maneh. Hati-hati, nak. Rumah itu bisa menyedot kehidupan siapapun. Kalau sudah bangkit, tak mudah ditidurkan lagi." Aku bingung, tapi dia tersenyum. Lalu berjalan pelan ke tengah kegelapan dan menghilang, benar-benar hilang, kayak dilahap malam. Aku diam beberapa saat. Lalu suara masuk ke speaker mobilku, padahal tidak tersambung kemana-mana. "Mas Bayu, sampeyan sopir sing pinter, mosok gelem nurutin kabeh sing numpak." "Mas Bayu, kamu sopir yang pintar. Masa iya nurutin semua yang naik? Wekdalmu wes entek, omah kuwi saiki nyusul, ora nunggu maneh. Waktumu sudah habis, rumah itu sekarang mengejarmu, tidak menunggu lagi." Mobilku mati, mesin langsung mati, lampu dashboard padam, HP-ku panas dan meledak layar sentuhnya. Dan dari arah belakang mobil, lampu merah kecil menyala. Seperti titik dari GPS, tapi bukan dari mobilku. Dari tanah, aku keluar. Pelan-pelan jalan ke titik itu. Dan di sana, aku lihat sebuah nisan. Batu nisan baru, masih lembab, masih berlumpur. Dan tertulis di sana, Bayu PAJ 1991 sampai 2022. Dikenal sebagai sopir terakhir. Tanganku lemas. Mulutku membisu. Tapi sebelum aku sempat mundur, dari balik nisan, tangan keluar, menarik pergelangan kakiku. Dan dari lubang makam itu, aku melihat diriku sendiri, terikat, terkubur, dan tersenyum. Yang menyetir justru disetir. Aku bangun di dalam mobil. Lagi. Keringat dingin membasahi punggungku. Tangan masih memegang setir, tapi kali ini tanganku diikat sabuk pengaman sendiri. Aku menoleh. Jalanan kosong. Di luar, hanya kabut. Jam dashboard menunjukkan pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Tapi jarum jam bergerak mundur. 2.59, 0.58, 0,57. Dan setiap detik berjalan mundur, aku merasa tubuhku makin berat. Kepala seperti dipenuhi pasir, mata buram. Tapi suara itu datang lagi. Kali ini bukan dari speaker, bukan dari kursi belakang, tapi dari dalam dadaku sendiri. "Mas Bayu, wes wayahe awakmu ngerti sopo sing buka kelawang." "Mas Bayu, sudah waktunya kamu tahu siapa yang membuka gerbang itu." Aku berusaha menepis suara itu, tapi seperti gema di rongga dada. Lalu kaca depan mulai berembun. Lagi-lagi tulisan muncul. "Bukan Rani. Kamulah pembukanya." Aku terdiam. "Apaan maksudnya?" gumamku. Tiba-tiba, kaca tengah menampilkan bayangan flashback.
Tapi ini bukan mimpi. Aku melihat diriku sendiri, 2 bulan sebelum kejadian ini. Aku sedang duduk di warung kopi, scrolling HP, buka-buka thread Reddit horor lokal. Lalu kutemukan postingan tentang Rumah Raja Wali, jalur arwah sopir online. Aku klik. Tertulis bahwa rumah itu adalah tempat persimpangan bagi roh-roh penasaran, dan akan terbuka setiap kali seseorang menaruh niat untuk mengejar cerita demi konten, demi viral, demi kepuasan pribadi. Dan aku screenshot alamatnya. Aku cari titik GPS-nya. Aku bahkan simpan kontaknya, pura-pura jadi sopir yang nyari order misterius. Dan malam itu, aku memang pergi ke dekat Wendit. Sengaja standby di sana. Berharap ada kejadian mistis yang bisa kubagi ke YouTube channelku. Sampeyan sing nyedot gerbange, Bayu. Kamulah yang menyedot gerbang itu, Bayu. Sampeyan sing ngeklik tombole. Sampeyan sing nyuguhake awakmu. Kamu yang menekan tombolnya. Kamu yang mempersembahkan dirimu sendiri. Aku teriak sekuat tenaga. Enggak, aku enggak mau. Aku cuma iseng. Tapi suara itu membalas. Sing iseng, sing digandheng, sing ora tulus, sing diganti. Yang iseng yang diikat. Yang tak tulus yang diganti. Mobilku melaju sendiri. Dan dari dashboard, GPS menunjuk titik baru, Rumah Raja Wali. Tapi bukan tujuan, asalku. Mobil berbelok, kabut makin tebal. Dan dalam perjalanan itu, aku lihat semua wajah yang pernah naik mobilku. Rani, Wahyu, Yoga, sopir-sopir hilang lainnya. Mereka berdiri di pinggir jalan, menyeringai, dan berkata serempak, Sugeng rawuh, supir terakhir, saiki kowe giliran nyopir gerbang. Selamat datang sopir terakhir, sekarang giliranmu mengendarai gerbangnya. Mobil berhenti sendiri di depan rumah itu, Rumah Raja Wali. Tapi kali ini, rumahnya bernapas, atapnya berdenyut, dindingnya berdesis seperti ada darah yang mengalir. Dan dari dalam, suara ribuan penumpang bergema memanggil namaku. Bayu, Bayu, Bayu. Rumah itu bukan lagi bangunan. Atapnya berdenyut seperti paru-paru. Pintunya tidak berdiri tegak, tapi melengkung seperti mulut terbuka. Dan dindingnya basah, seolah bernapas, seolah hidup. Aku berdiri di depan gerbangnya. Kakiku gemetar, tapi tubuhku terus bergerak maju, seperti ada benang tak kasat mata menarikku dari belakang. Langkah pertama masuk ke rumah itu tak berbunyi. Langkah kedua lebih sunyi dari sebelumnya. Tapi langkah ketiga, lantai di bawahku berubah jadi daging. Aku hampir muntah, tapi rumah ini tidak membiarkan aku berhenti. Semua cahaya hilang, tapi aku tetap bisa melihat, bukan dengan mata, tapi dengan pikiran. Rumah ini masuk ke dalam pikiranku, menjelajah. Di lorong depan, aku lihat diriku sendiri duduk di belakang kemudi, mataku hitam, tangan terikat setir. Di lorong kedua, aku lihat ibuku menangis di depan rumah sakit, memohon agar aku berhenti bekerja malam. Tapi aku membalikkan badan. Di lorong ketiga, aku lihat video konten yang pernah ku-upload, berjudul Antar Penumpang Gaib Malang, yang ternyata sudah ditonton lebih dari 100.000 kali. Dan di akhir lorong, ada aku. Tapi bukan aku sekarang, versi diriku yang menyerah, duduk bersila, tersenyum, dan berkata, akhirnya datang juga, kamu. Aku diam. Tak tahu harus berkata apa. Jangan takut, kita sudah pernah ke sini, berkali-kali. Apa maksudmu? Tanyaku. Dia menoleh. Dan di dinding belakangnya,
terukir seperti prasasti, nama-nama. Wahyu, Yoga, Randy, Bagas, Dito. Dan paling bawah, Bayu. Aku adalah kamu yang memutuskan untuk diam. Aku versi kamu yang gak melawan lagi. Rumah ini sudah jadi kamu. Dan kamu sudah jadi rumah ini. Aku mundur. Tapi kakiku melekat di lantai. Kulihat kulitku mulai menipis. Terlihat urat di balik tangan. Darahku tak lagi merah, tapi kehitaman, pekat, seperti tinta busuk. Aku belum mau mati, kataku. Kembaranku tersenyum. Kamu sudah mati, kamu cuma belum sadar. Tiba-tiba semua ruangan berputar. Dinding menjadi jalan, atap menjadi lantai. Aku berputar, tersedot, dan tiba-tiba aku duduk di kursi sopir, kembali di dalam mobil. Tapi kali ini, semua kontrol bukan di aku. Tanganku bergerak sendiri. Kakiku menginjak gas tanpa izin. Dan di belakang, satu demi satu penumpang naik. Seorang pria dengan kepala berdarah. Seorang ibu menggendong anaknya yang tubuhnya transparan. Seorang remaja SMA yang baju seragamnya sobek penuh tanah. Semuanya duduk, diameter menunduk. Lalu suara GPS menyala. Tapi bukan suara Google. Bukan suara sistem. Suaranya, suaraku sendiri. Antar mereka ke rumah Raja Wali. Mereka sudah waktunya pulang. Aku menangis. Tapi air mata tak keluar. Aku ingin berteriak. Tapi suara hanya keluar di dalam kepala. Dan mobilku melaju dengan tenang. Sudah seminggu sejak malam aku melihat nisan atas namaku sendiri. Atau mungkin sudah lebih, aku tidak tahu. Karena sejak saat itu, waktu tidak bergerak seperti biasanya. Jam bisa mundur. Matahari bisa terbit 2 kali dalam sehari. Dan malam bisa bertahan selama 17 jam. Aku tetap menyetir, seperti biasa. Masih pakai jaket biru kerjaanku. Masih buka aplikasi. Masih ngisi bensin. Tapi semua yang aku antar bukan manusia. Dan anehnya, mereka tidak tahu bahwa mereka sudah mati. Seperti penumpang pertamaku setelah kembali. Gadis muda, rambut sebahu, mengenakan jas alma mater kampus. Naik dari depan Universitas Brawijaya. Tujuan, rumahnya di daerah Tlogomas. Kami sempat ngobrol. Dia cerita tentang skripsinya, tentang dosen killer, tentang pacarnya yang belum siap nikah. Semuanya terdengar normal. Tapi saat aku tanya tahun berapa sekarang, dia jawab, 2017. Padahal aku tahu, sudah 2022 atau mungkin 2023, entahlah. Sesampainya di Tlogomas, dia turun. Rumahnya kecil, berpagar putih. Tapi begitu dia buka pintu pagar, rumah itu berubah menjadi abu. Dan gadis itu hilang. Seolah dia hanya perlu diantar pulang untuk bisa pergi. Penumpang berikutnya adalah seorang pria paruh baya, mengenakan batik. Minta diantar ke Masjid Agung Jami. Dia diam sepanjang jalan. Tapi waktu aku parkir, dia menoleh dan berkata, "Anak saya meninggal di sini. Saya cuma ingin berdoa sekali lagi." Dia keluar, tapi langkahnya tidak menyentuh tanah. Kakinya melayang beberapa sentimeter. Dan saat dia masuk ke pelataran masjid, dia menoleh sebentar. Wajahnya berubah. Matanya kosong. Mulutnya robek. Dan dia hanya berkata, "Kamu sopir yang baik. Tapi kamu tidak seharusnya membuka pintu itu, Bayu." Dia lenyap. Masjid jadi gelap. Dan jam mobilku mati. Hari-hari berikutnya semakin tidak masuk akal.
Satu kali, aku menjemput penumpang dari Terminal Arjosari. Namanya Bagas. Anak SMA. Ransel sobek, sepatu cuma satu. Sepanjang jalan dia cerita tentang ibunya. Katanya ibunya pasti khawatir. Tapi di setengah perjalanan, dia mulai bertanya hal aneh. Mas, kenapa angkot sekarang warnanya aneh? Mas, kenapa semua papan toko tulisannya asing? Aku lihat dari kaca spion. Wajahnya pucat. Bajunya mulai berdarah perlahan. Dan matanya gelap, seperti bolong. Dia tersenyum. Mas Bayu, bisa antar saya ke tempat yang gak ada waktu? Saya cuma ingin diam, gak pengen diingat siapa-siapa. Aku ngerem mendadak, tapi dia gak hilang. Dia tetap duduk, tapi tubuhnya mulai pudar, seperti debu yang tersapu angin. Dan sebelum dia lenyap, dia menoleh dan bertanya, "Kalau Mas sudah selesai nganter semua, Mas mau kemana?" Aku nggak bisa jawab, karena aku tahu aku nggak punya tempat untuk pulang. Malam itu aku pulang ke kos. Kosku masih sama, tapi semua kamar kosong. Tak ada suara, tak ada penghuni. Cermin kamar mandiku retak, tapi tetap menunjukkan bayanganku. Namun, bayanganku bukan lagi manusia. Pundakku lebih tinggi, tulang wajahku runcing, dan mataku hitam penuh, seperti mata para penumpang yang aku antar. Aku sentuh wajahku, masih terasa hangat. Tapi saat aku buka baju, ada garis tipis seperti jahitan di dada. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Tubuhku bukan milikku lagi. Malam itu hujan rintik, jalanan licin, lampu kota temaram. Aku parkir di depan sekolah dasar tua di daerah Blimbing. Gedungnya kecil, catnya mengelupas. Tapi notifikasi aplikasi berbunyi. Ambil penumpang, Reza usia 9 tahun. Aku berpikir, mana mungkin anak kecil order sendiri. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa menolak orderan itu. Tombol batal di aplikasi mati. Beberapa menit kemudian, sosok kecil muncul dari gerbang sekolah. Seorang anak lelaki memakai seragam SD, celana pendek, rambut cepak, dan memegang payung kecil warna biru. Dia membuka pintu dan duduk di kursi belakang. Senyumnya lebar, tapi matanya tidak seperti anak-anak. Terlalu dalam, terlalu gelap. Matur nuwun Mas Bayu, aku wis nunggu suwe. Terima kasih Mas Bayu, aku sudah menunggu lama. Aku menoleh. Nunggu apa, Le? Nunggu supir sing ngerti dalan bali. Menunggu sopir yang tahu jalan pulang. Kami jalan dalam diam. Aku melirik ke kaca spion. Bayangannya ada, tapi tidak berkedip. Le, Reza ya, iki tenan order sendiri? Le, Reza ya, ini beneran order sendiri? Dia nyengir. Ora, aku ora order, sing order, omahku. Enggak, aku enggak order. Yang order, rumahku. Aku mulai gelisah, tapi mulutku keluh. Hujan makin deras, jalanan makin sepi. Akhirnya dia bicara lagi. Mas Bayu, kowe ngerti ora nek omah Raja Wali kuwi ra butuh sopir, tapi butuh lambemu. Mas Bayu, kamu tahu nggak kalau rumah Raja Wali itu nggak butuh sopir, tapi butuh mulutmu. Butuh awakmu kanggo cerita, kanggo neruske. Butuh tubuhmu untuk bercerita, untuk meneruskan. Aku menoleh cepat. Terus maksudmu? Kowe sing bakal nyeritakake kabeh iki menyang wong-wong. Biar omahku iso nemokake sopir liyane. Kamu yang akan menceritakan ini ke orang-orang, supaya rumahku bisa menemukan sopir baru.
Enggak, aku nggak mau. Aku nggak bakal nyeret orang lain kayak aku. Anak itu hanya tertawa kecil. Yen ora gelem, kowe kudu tetep nang kono. Kowe dadi rumahku. Kalau kamu nggak mau, kamu harus tetap di sana. Kamu jadi rumahku. Mobil berhenti sendiri. GPS menyala. Titik tujuan kembali ke Jalan Raja Wali. Aku geleng-geleng. Aku nggak mau ke sana lagi. Tapi sampeyan wis ono ing daftar. Ora iso metu nganti ana pengganti. Tapi kamu sudah ada di daftar. Tidak bisa keluar sampai ada pengganti. Omah iku, lapar Mas Bayu. Luwe cerita, luwe nyowo. Rumah itu, lapar Mas Bayu. Lapar cerita, lapar nyawa. Aku menatap anak itu lewat kaca tengah. Tapi kini, bangkunya kosong. Dan di dashboard, tertulis, order baru diterima. 1 penumpang menunggu di dunia sebelah. Rumah yang menunggu. Mobilku berhenti di depan Jalan Raja Wali nomor 47. Entah sudah keberapa kali aku ke sini. Kali ini, rumahnya jauh lebih gelap dari sebelumnya. Catnya memudar, sebagian temboknya runtuh. Tapi anehnya, pintunya selalu terbuka. Aku turun. Langkahku berat, tapi tidak bisa berhenti. Rumah itu seolah bernapas. Udara sekitar dingin, tapi napasku justru sesak. Langit malam di atas rumah itu bukan hitam, tapi merah, seperti luka terbuka. Aku masuk. Lorong panjang menyambutku seperti biasa. Tapi kali ini, di ujung lorong itu ada aku. Duduk, tersenyum. Tubuhnya dibalut kain putih, tapi wajahnya persis wajahku. Versi tua, matanya kosong, tapi senyumnya tenang. Akhirnya kowe bali Bayu. Akhirnya kamu kembali Bayu. Kowe wes muter koyo sapi ditaleni, tapi ujung-ujungnya tetap kene. Kamu sudah mutar kayak sapi diikat, tapi ujung-ujungnya tetap ke sini. Aku mundur setengah langkah. Aku bukan kamu, aku nggak mau jadi kamu. Kowe wis dadi aku, Bayu, kowe mung durung nampa. Kamu sudah jadi aku, Bayu, kamu hanya belum menerima. Kabeh sopir sing mlebu kene, mestine dadi saksi, tapi mung siji sing iso dadi dalang. Semua sopir yang masuk ke sini seharusnya jadi saksi, tapi hanya satu yang bisa jadi dalang. Tanganku gemetar, tapi aku terus mendekat. Aku nggak mau jadi bagian rumah ini, aku cuman pengen bebas. Ora ono kebebasan nek durung ana tumbal anyar. Tidak ada kebebasan jika belum ada tumbal baru. Kowe mikir awake dhewe isih urip, coba deloken awakmu. Kamu pikir dirimu masih hidup? Coba lihat tubuhmu. Aku menoleh ke cermin besar di dinding sebelah kanan. Dan di sana, tidak ada bayangan. Tubuhku tidak memantul. Aku menunduk. Tanganku mulai memudar. Kuku-kuku jari menghitam. Uratku mencuat. Kulitku menjadi transparan sedikit demi sedikit. Kowe ora ono maneh Bayu. Kowe mung cerita. Sing diulang-ulang. Kamu sudah tidak ada Bayu. Kamu hanya cerita yang diulang-ulang. Cerita sing tak guna kekanggo narik sopir anyar. Kayak awakmu disek. Cerita yang aku gunakan untuk menarik sopir baru, seperti kamu dulu. Dadaku sesak, mataku panas, tapi aku tidak bisa menangis. Aku hanya bisa duduk di kursi itu, di tempat yang persis seperti yang kutemui di mimpiku dulu. Saiki pilihanmu mung loro. Sekarang pilihanmu hanya 2. Lanjut nyerita kakek, lan omah iki terus mangan korban. Teruskan cerita, dan rumah ini terus makan korban. Atau, diem kene selawase,
mati bareng cerita Iki. Atau diam di sini selamanya, mati bersama cerita ini. Aku tidak jawab. Di luar rumah, terdengar suara deru mobil. Seseorang datang. Seseorang akan masuk. Aku menoleh ke sosok aku yang duduk tadi. Dia berdiri, menyerahkan satu buku lusuh. Di sampulnya tertulis, daftar nama-nama sopir yang hilang. Di halaman pertama, ada nama Bayu P. Aji. Halaman terakhir, kosong. Siap diisi nama baru. Ayo Bayu, siapa sing arep kok tulis sawi seiki? Ayo Bayu, siapa yang ingin kamu tulis setelah ini? Aku duduk diam, masih memegang buku lusuh itu. Daftar nama-nama sopir yang hilang. Tanganku bergetar. Nama-nama itu nyata. Tiap nama yang kutulis di benakku muncul di halaman berikutnya. Aku belum menulis satu pun, tapi satu nama sudah mulai muncul samar, Alia. Alia, adikku. Satu-satunya orang yang masih sering neleponku. Yang dulu paling cerewet nyuruh aku berhenti narik malam-malam. Yang bilang, Mas Bayu jangan kebanyakan bikin konten serem, nanti kebawa beneran. Dan aku nggak pernah dengerin. Tiba-tiba, layar mobil nyala sendiri. Muncul notifikasi. Ambil penumpang, Alia. Lokasi jemput, kos miliknya. Tujuan, tidak ditentukan. Mobilku nyala, gas menekan sendiri, setir berputar. Aku tak bisa melawan. Tapi kali ini aku tahu, ini bukan tentang aku lagi. Ini tentang dia. Mobil berhenti di depan gang sempit. Di ujungnya kulihat Alia berdiri. Pakai hoodie abu-abu, rambut diikat, tas kecil di bahu. Dia melambai. Senyum, masuk ke jok belakang seperti biasa. Mas Bayu? Suaranya terdengar cerah, sama seperti dulu. Aku menoleh pelan. Iyo, le. Alia heran. Mas, lo kok jenenge masing muncul di aplikasi? Aku hanya diam, tangan gemetar. Mas, iki prank tah? Kok serem gini suasanane? Aku lihat dari kaca spion. Matanya masih hidup, wajahnya polos. Belum tahu apapun. Dan sekarang, tinggal aku yang harus milih. Tulis jenenge, rampung, kowe metu. Ora nulis, kowe tetep, Alia aman. Suara itu bergaung dari dashboard. Aku memejamkan mata, tarik napas. Tanganku membuka buku itu. Halaman terakhir kosong. Pena muncul dari glove box mobil, bergerak sendiri. Tanganku ikut. Tapi sebelum huruf pertama selesai ditulis, Alia bicara. Mas, kowe ora kesel ta? Goleki cerita horor terus, ngoyak-oyak jagat sing ora iso dipahami? Aku menoleh pelan. Kabeh iki, beneran Mas alami? Atau Mas mung pengen diperhatiin? Aku menunduk. Air mataku menetes, jatuh ke halaman buku. Le, aku cuma pengen pulang. Dia tersenyum tipis. Terus tulis jenengku, Mas. Nek kui iso ndadeke Mas metu, tulis wae. Aku terdiam. Alia, adikku sendiri, rela jadi korban. Tapi aku tahu, itu bukan jawaban yang benar. Aku robek halaman terakhir buku itu. Robek sampai hancur. Aku buka pintu mobil. Tarik Alia keluar. Nek aku ora iso bali, le, kowe sing kudu terus urip. Alia teriak, Mas, opo maksudmu? Pintu mobil menutup sendiri. Mobilku melaju, tapi aku tetap berdiri. Melihat mobil itu menjauh dan meledak dalam sunyi. Aku terbangun. Bukan di mobil,
bukan di rumah Raja Wali, tapi di pinggir jalan Kota Malang. Jam di HP 03.03 waktu Indonesia Barat. Notifikasi masuk. 1 review baru diterima. Terima kasih Mas Bayu, sudah antar aku pulang, Rani. Aku melihat sekeliling, kosong, hening. Tapi, aku masih bisa bernapas. Tubuhku masih utuh. Aku masih ada. Tapi jauh di belakangku. Suara rumah itu berbisik. Kowe wis nggolek dalane dewe. Tapi cerita iki durung rampung. Cerita yang tidak bisa dimatikan. Sudah 2 minggu sejak malam itu. Sejak aku bangun di pinggir jalan Kota Malang dengan tubuh yang masih bisa digerakkan. Semuanya tampak normal. Tapi, aku tahu ada yang tidak beres. Setiap malam, aku bermimpi narik penumpang. Mimpi itu dimulai dengan aku membuka aplikasi, lalu muncul notifikasi. Dan suara perempuan berbisik. Ambil saya di tempat yang sama, Mas. Aku selalu bangun dengan keringat dingin, nafas sesak. Tapi anehnya, walau aku tidak pernah bercerita ke siapapun, cerita itu tersebar. Suatu sore, aku dapat DM Instagram dari akun anonim. Pesannya cuma satu. Mas Bayu, itu beneran Mas di video YouTube ini? Linknya mengarah ke video berdurasi 16 menit. Thumbnailnya menampilkan wajahku, buram, duduk di mobil dengan ekspresi kosong. Judul videonya, sopir taksi online antar penumpang hantu ke rumah terakhir. Jangan ditonton tengah malam. Channelnya baru dibuat, hanya ada 3 video. Tapi videoku sudah ditonton 1,2 juta kali. Aku klik play. Video itu seolah direkam dari dashcam mobilku, lengkap dengan timestamp, suara, dan penumpang yang naik satu persatu. Reza si anak kecil, Buningsih, Rani, semuanya terekam jelas. Padahal aku tidak pernah memasang dashcam. Di akhir video, muncul wajahku, menatap lurus ke kamera. Dan aku berbicara. Dengan suara yang sama, dengan nada yang sama. Kalau kalian nonton ini, berarti aku berhasil membagikan ceritanya, tapi sekarang giliran kalian. Aku panik. Aku langsung coba tutup videonya, tapi browserku freeze. Layar HP berkedip. Komentar-komentar mulai muncul cepat. Order aku, Mas Bayu. Aku tunggu di ujung jalan. Kapan aku bisa masuk mobilnya? Mas, aku udah mimpi rumah itu 3 malam berturut-turut. Buka pintunya, Mas. Aku penumpang barumu. Tanganku dingin. Aku matikan HP, tapi terlalu terlambat. Karena video itu sudah menyebar. Dan aku sadar, aku tidak pernah benar-benar bebas. Aku buka laptop, coba cari email support YouTube, coba cari cara take down video itu. Tapi saat login, aku menemukan draft video baru. Judulnya, Episode 16 Bayu Kembali Menyapa. File video itu belum pernah aku buat, tapi durasinya kosong. Kosong, belum terekam. Dan di sebelah filenya ada file teks. Aku buka. Isinya hanya 1 kalimat. Ayo, rekam lagi. Ceritanya belum selesai. Malam itu, aku keluar dari kos. Jalanan Malang hening. Udara dingin. Lampu jalan berpendar kuning redup. Aku jalan ke arah tempat biasa aku standby. Tempat aku dulu narik.
tempat pertama kali aku jemput Rani. Dan mobilku ada di sana. Padahal mobil itu meledak malam aku menyelamatkan Alia. Tapi sekarang, berdiri utuh. Catnya mengkilap. Dan di kaca depannya, tertempel tulisan. Order untuk malam ini. Penumpang pertama. Aku buka pintunya. Di kursi pengemudi, tergantung jaket lamaku. Dan di bawah setir, buku itu masih ada. Daftar nama-nama sopir yang hilang. Tapi kini semua halaman telah diisi, kecuali satu terakhir. Mobil itu masih berdiri di bawah lampu jalan yang meredup. Hening, tidak ada suara. Tapi aku tahu, mobil ini hidup. Bukan hidup karena mesin, bukan karena bensin, bukan karena listrik. Tapi karena cerita. Aku duduk di belakang setir. Tanganku gemetar saat menyentuh kulit setir yang sudah familiar. Seolah aku kembali ke awal. Tapi sekarang, aku bukan Bayu yang sama. Di dashboard mobil, layar menyala. Bukan peta, bukan GPS. Tapi satu pesan. Rekam cerita terakhir. Dan pilih, diam, atau sebarkan. Buku tua itu masih di jok samping. Daftar nama-nama sopir yang hilang. Semua halaman telah terisi. Kecuali satu. Halaman paling belakang. Tapi, tidak ada pena. Karena, yang akan menulis bukan aku. Melalui layar kecil dashboard, wajahku muncul. Aku melihat diriku sendiri, duduk dengan ekspresi kosong. Kalau kamu melihat ini, berarti aku masih ada di antara dunia yang tak terlihat. Dan kamu mungkin belum sadar, tapi kamu bagian dari cerita ini sekarang. Kamu membaca cerita ini. Kamu ikut masuk ke dalamnya. Dan cerita ini cuma bisa hidup kalau kamu ikut menyebarkannya. Kalau kamu diam, kamu selamat. Tapi rumah itu lapar. Kalau tidak kamu, pasti ada orang terdekatmu. Ingat, rumah itu tidak bisa dihancurkan. Hanya bisa diwariskan. Aku mematikan layar, menutup mata. Lalu mendengar ketukan di jendela belakang. Tok, tok, tok. Seorang penumpang berdiri. Senyumnya manis, wajahnya familiar. Tapi aku tak tahu siapa. Dia berkata, "Mas Bayu, ayo, kita mulai cerita yang baru." Dan saat aku menoleh ke dashboard, muncul satu kalimat terakhir. Episode 1, kamu. Sekarang aku tanya, kamu sudah baca 15 episode ini? Kamu sudah ikut dari awal, sampai rumah Raja Wali, sampai daftar nama itu tertutup. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Kalau rumah ini butuh cerita baru, dan kamu tahu ceritanya, apa kamu akan diam? Atau kamu akan mulai bercerita? Pesan moral, cerita bisa menyelamatkan atau mengikat. Dalam dunia di mana semua ingin jadi viral, jadi yang pertama, jadi paling berani, banyak yang lupa. Tidak semua cerita boleh dibuka. Ada cerita yang hidup. Dan kalau kamu ikut masuk, kamu mungkin gak bisa keluar. Penasaran adalah pintu. Tapi pintu tak selalu menuju terang. Seperti Bayu yang membuka pintu lewat konten horor dan cerita mistis, kita juga sering membuka hal yang kita pikir seru, padahal bisa menjadi gerbang untuk sesuatu yang tidak kita mengerti. Keberanian terbesar bukan melawan hantu, tapi memilih siapa yang kamu selamatkan. Bayu punya pilihan, menyelamatkan diri atau menyelamatkan orang yang dia sayang. Dan keputusan itu yang membuat dia masih ada. Bukan karena kekuatan, tapi karena pengorbanan. Cerita yang buruk tidak berakhir saat kamu berhenti bicara. Ia berakhir saat kamu berhenti percaya. Rumah Raja Wali hidup karena dipercaya.
Karena cerita-cerita seperti ini dibaca, diceritakan ulang, dikomentari. Tapi kamu punya pilihan untuk mengakhirinya, atau jadi bagian dari bab berikutnya.